Kita cuma menang modal, berani maju, berani melangkah. Ilmunya belum ada, Mas. Hanya sebatas teori di YouTube. Oh, ternyata sukses breeding seperti ini. Ketika dilakukan sendiri, wah berat. Awal-awal banyak banget yang mati, kita salah langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Alvin Prabowo. Kali ini saya sedang berkunjung di salah satu farm di daerah Jumantono, dan ini ternaknya atau pemilik kandangnya. Pemilik kandang Baru memberikan pakan ya, Mas? Iya ya, Mas. Boleh kenalan dulu, Mas? Boleh, Mas. Untuk nama? Oke, perkenalkan, nama saya adalah Eko Purwanto. Saya adalah pemilik atau owner dari Berkah Mindo Farm, teman-teman. Untuk alamat farmnya di mana, Mas? Alamat kita ada di Desa Dukuhan, Dukuhan, Ya. Sambirejo, Jumantono, Karanganyar. Boleh diceritakan, Mas, kenapa kok memilih beternak? Nggak ada alasan khusus sih sebenarnya. Nggak ada alasan khusus ya? Jadi alasannya karena mungkin apa ya, Mas? Karena saya kerjanya kan online, developer aplikasi. Itu banyak banget waktu longgar, nganggur, kan biasanya kerja di depan komputer. Tak lihat di sekitar kok banyak banget yang ternak kambing ataupun domba ya, Mas. Ya. Tak lihat kok yo ketoknya asik ngopeni kayak gitu dan ikut-ikutan, Mas. Ternyata ya memang asik beneran. Ya suka dukanya tetap ada lah, tapi dinikmati. Lihat ternak makan kayak gini tuh sore hari atau pagi hari itu seneng, Mas. Suka dukanya boleh diceritakan, Mas? Suka dukanya dulu ya, Mas. Dukanya dulu dukanya aja. jelas. Kita cuma menang modal, berani maju, berani melangkah. Ilmunya belum ada, Mas. Hanya sebatas teori di YouTube. Oh, ternyata sukses breeding seperti ini. Ketika dilakukan sendiri, wah berat. Awal-awal banyak banget yang mati, kita salah langkah. Di gelombang pertama, gelombang kedua sudah mulai, dan ini gelombang ketiga, Mas. Yang saya maksud gelombang ini peranakan gitu loh, Mas. Satu fase peranakan dari bunting, lahiran kayak gitu, itu satu gelombang. Oh, jadi sudah 3 periode periode, Mas. 3 kali periode, dan yang terakhir ini yang menurut saya lumayan bagus, Mas. Untuk kesalahan-kesalahan di periode pertama apa saja itu? Kesalahan pertama itu karena mindset, Mas. Jadi mindset atau pola pikir kita, di mana dulu itu saya berpikir pakan semurah mungkin, hasil semaksimal mungkin, dan itu ternyata enggak benar sama sekali. Karena saya dulu itu lihat-lihat di YouTube, Mas. Memang saya sebenarnya juga konten kreator. Ternyata juga korban dari YouTube juga, Mas, kayak gitu. Jadi enggak ada pakan semurah mungkin, hasil semaksimal mungkin, itu jarang. Kecuali memang kita itu punya lahan yang luas banget, misal di kebun sawit, itu ternaknya kita umbar itu loh, Mas, angon itu loh. Itu baru kita untungnya banyak karena tidak terlalu banyak biaya untuk operasional ya. Itu pertama kali berternak berapa ekor, Mas? Dulu saya ternak itu sekitar 35 ekor, Mas, dan itu buntingan semua. Datang pertama itu, Mas? Iya, memang karena pertama itu yang saya cari ini, Mas, masalahnya dulu. Dengan ternak banyak, nanti problem masalahnya di mana akan sangat cepat kelihatan kan dibandingkan ternaknya sedikit. Ternyata memang masalahnya keluar semua, Mas. Pusingnya minta ampun, mulai dari ternaknya yang mati, kemudian keguguran, ternak ambruk, ternak mencret, ternak berengan, dan semuanya itu sudah tak alami semua. Alhamdulillah berkat itu kita jadi bisa, Mas, untuk menangani ini bagaimana, urusan ini juga bagaimana, udah bisa alhamdulillahnya. Gitu, Mas. Untuk jenis-jenisnya apa saja, Mas, kalau yang sampean ternak? Ternak saya biasa aja, Mas, betina lokal aja. Ada beberapa yang sudah crossingan, tapi di sini untuk terakhir ini kita menggunakan pejantan Dorper F1, Mas. Pejantan Dorper F1 ya? Ini rada kurus banget karena ngawinin banyak banget betinanya. Tapi anak-anaknya sudah mulai kelihatan sih. Ini contohnya yang di sini juga. Ini anak Dorper yang F1. Betinanya kan lokal semua ini. Alhamdulillah yang dari Dorper ini, kawinan Dorper ini, anaknya 80%-an keluarnya jantan, Mas. 80% jantan, Mas? 80% jantan. Kemarin lahir 15 itu betinanya cuma 2 atau 3 gitu ya, Mas. Tadi kan sudah diceritakan untuk dukanya, Mas. Sekarang kesukaannya apa nih? Sukanya, Mas. Beternak. Sukanya apa ya, Mas? Profitnya banyak, Mas. Saya bilang itu profit itu tidak mesti peternak kambing atau domba, itu tidak mesti dari kambing atau dombanya.
sejatinya peternak itu Mas, untuk hasil yang lebih maksimal itu memanfaatkan yang ada Mas. Jadi semua aspek dari ternak itu termanfaatkan. Itu menurut saya baru peternak sesungguhnya Mas. Jadi yang saya tiru dulu adalah Mas Bayu 78 Farm. Saya belajar bukan kok bagaimana dia menerangkan ternak harus seperti ini, bukan. Tapi saya mengamati dari Mas Bayu dulu itu adalah bagaimana dia itu bergerak. Bagaimana dia melakukan ini loh, untuk roda peternakan dia itu berjalan itu seperti apa. Itu yang saya amati dulu. Ternyata, oh peternak itu harus nanam rumput sebanyak mungkin. Lah, ternak saya padahal baru segini. Nanam luas-luas buat apa? Ternyata dengan lahan yang luas itu kita bisa jualan rumput. Nah, disitulah salah satu sumber pendapatan peternak. Dari lahan luas kita bisa jualan bibit, oh itu juga. Terus lagi dari ternak yang banyak kita jelas juga bisa jualan ternak. Dari pupuknya juga demikian. Dan ada juga pengalaman dulu kita dukanya Mas, dukanya itu beli mesin chopper. Beli mesin chopper itu sampai 3 kali, mulai dari multifungsi, harga yang murah, mulai yang mahal, dan ini pengalaman dulu, hasilnya nggak ada yang memuaskan, sampai saat ini kita memutuskan untuk produksi sendiri Mas. Jadi dari berbekal pengalaman, saya sebagai peternak, istilahnya seperti itu, oh mesin seperti ini yang paling cocok untuk peternak. Nah, mulai dari saat itu, kita produksi mesin dari, alhamdulillah dari 1 orang, 5 orang, 1 bengkel, 2 bengkel, alhamdulillah kita sekarang ada sekitar 4-5 bengkel untuk produksi mesin chopper. Nah itu Mas, itu jadi pengembangan dari ternak seperti dari itu ternak Mas. Itu, ya. Jadi jangan kok berpandangan, oh ya kita tetap ternak itu ternak kambing, hasilnya dari kambing, enggak. Hasilnya kita bisa memanfaatkan semua aspek dari ternak, kayak gitu Mas. Jadi keuntungannya itu bukan pure dari ternaknya saja, enggak, tapi Mas, memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar ternak. Betul. Termasuk untuk pembuatan pakan kering atau konsentrat itu pun juga menghasilkan Mas. Atau kita jualan silase pun juga bisa. Bisa. Saya ngomong seperti ini karena saya sudah melakukan gitu. Oh, sudah melakukan. Ternyata di situ bisa menghasilkan. Nah, ternak kita untuk dapat untung yang banyak itu jelas ternaknya juga harus banyak banget. Kemudian konsepnya harus tertata banget kayak gitu. Makanya konsep yang saya pegang saat ini adalah memanfaatkan semua aspek yang berhubungan dengan ternak kayak gitu Mas. Tidak satu titik, oh ternak ini aja, enggak. Semuanya yang berhubungan, yang itu punya nilai ekonomis, yang ini bisa bermanfaat untuk memutarkan roda peternakan ini, saya lakukan Mas, kayak gitu. Oh iya. Ya mungkin seperti itu Mas untuk ceritanya. Ini kalau boleh kita keliling kandang ya Mas? Boleh Mas, kandangnya sederhana banget. Sederhana Mas. Banget ya. Kandang nanti kita kan sederhana banget, kalau Mas. Kandang dijelaskan secara omongan kan mungkin teman-teman penonton kan nggak begitu paham. Nah, ini kita sambil keliling dijelaskan Mas. Untuk kandangnya. Ini kandang kedua kita Mas. Ini di belakang sana ada kandangnya lagi. Jadi ini malah kandang yang kedua. Di belakang sana masih ada ternak sekitar 32. Nah, ini berapanya aku nggak ngitung Mas. Oh, iya. Mungkin 50-60 ada kali ya Mas. Ini untuk sistem pembagian kandangnya gimana Mas? Kandangnya sih masih gimana ya Mas? Tak baginya dia kalau bawa anak ya tak pisah sendiri, kemudian yang sudah disape sendiri, yang sudah kawin sendiri kayak gitu Mas. Oh, jadi dipisah-pisah gitu ya Mas? Nah, ini kan anaknya jantan, dia kelahirannya juga beda sehari 2 hari, saya jadikan satu. Kemudian ini yang sudah saya sape dan sudah saya kawinkan Mas, jadi banting bunting muda. Ternyata di sini ada yang lahiran 1 itu anakan dorper itu Mas. Belum saya pindah. Nah ini ada 1. Jadi ini ada yang lahir di sini juga? Ada Mas, tahu-tahu kok nyeprot di sini udah lari-lari, anaknya jantan. Iya. Ini juga yang proses Mas, proses pengawinan dulu. Proses pengawinan di sini. Kita kawinkan, anaknya bentar lagi kita sape. Sekitar berapa minggu gitu atau enggak besok disape nggak apa-apa. Biar kalau setelah disape nanti induknya biar cepat pulih lagi, cepat gemuk lagi. Yang sudah disape contohnya yang ini contoh induk-induk yang sudah disape Mas, sape 1 bulan biasanya kalau habis nyusui kan kurus. Kalau sudah disape sebulan 2 bulan dia mulai berisi lagi badannya. Kayak gini. Ya, ini sudah berisi lagi. Sudah mulai berisi kan kelihatan Mas, mulai klimis-klimis gitu loh. Nah, posisi menyusui pasti kurus lah kayak gitu. Ini kok untuk palungannya menggunakan bahan seng ini awet nggak Mas? Iya, lumayan awet nih Mas. Lumayan awet. Karena masangnya juga gampang, cepat. Ini galvalum Mas, bukan pakainya galvalum ya yang ini. Galvalum. Jadi lebih awet daripada yang lebih awet. Nah, ini ada juga yang
kemarin lahiran ini Oh, juga ini mau lahiran baru juga. lahiran. Untuk Lahirnya contohnya juga di belum itu. lama sih, seminggu apa berapa ya lupa aku. Ini bentar lagi lahiran. Ini jenis Garut ya Mas ya? Ini kayak Garut Mas, karena kemarin beli. Nah ini anaknya ini Dua kawinnya ini sama atau- Awasi Mas ini, Mas. Oh, ini awasi. Kawinan Jantannya. Awasi ini 8 bulan ya. Kalau boleh tahu di sini jualan ternaknya juga enggak, Enggak, Mas? sementara kita belum nih Mas. Sementara belum ya. Ya ada beberapa yang dijual Mas, tapi memang kita kan targetnya 2 tahun ini adalah belajar Mas. Belum orientasi ke ternak itu harus hasil sekian-sekian itu belum. Jadi untuk, kita masih belajar istilahnya untuk gitu. profitnya yang dari jualan Nah, profit yang saat ini yang sudah kita rasakan itu dari penjualan pupuk. penjualan Setiap pupuk bulan itu rata-rata sekitar 700 sampai 800.000. setiap bulannya. Karena kan setiap hari sekitar 2 karung, hampir 3 karung lah ada. Terus lagi dari penjualan bibit rumput itu besar banget hasilnya. Dari pakan konsentrat atau pakan kering sama yang paling besar di mesin Mas. Di mesin. Dari video pun yang saya share di YouTube. Itu alhamdulillah juga ada hasilnya kayak gitu. Kalau boleh tahu YouTube-nya apa Mas channelnya? YouTube saya Berkah Mindofarm Mas. Berkah Mindofarm. Itu Mindofarm. sudah banyak review-review tentang mesin ya Mas ya di situ. Review mesin, terus kemudian tutorial, tips dan trik dalam peternakan peternak. sudah saya review di situ. Oh iya. Kalau untuk kandang yang di belakang seperti apa boleh lihat Mas? Boleh Mas, Oh, tapi iya. masih banyak yang kosong ya. Masih banyak yang kosong. Oke, yuk ikuti Mas Eko ke kandang yang di belakang teman-teman. Ini untuk cempe-cempenya sapi di sebelah mana Mas? Sapi nanti di sini Mas. Oh, itu di belum sini. ke sapi. Belakang yang sapian kok Mas. Oh, yang belakang juga sapian. Itu yang gelombang kedua kemarin. Sing jantannya itu jantan lokal, pakai jantan lokal. Nah, ini nanti sing sapian berikutnya ini crossingan dengan Dorper F1 itu tadi Mas. Ini masih banyak yang kosong karena lahan pakannya belum banyak lagi. Oh, ini malah kandang yang lama pertama ini, Mas. Dulu saya ternak itu sistemnya comboran, jadi bawahnya itu kayak itu loh, kayak berair banget, jadi diternak kurang sehat. Makanya sekarang metodenya pakai pakan keringan, di bawahnya enggak begitu anu Mas. Nah ini yang sapi-sapian, ini siapan kawin nanti Mas. Ini hasil breeding sendiri semua Mas? Ini hasil breeding sendiri semua Mas. Ini memang kita kumpulin nanti untuk dikrossingkan dengan Dorper. Jadi kita enggak beli di Dorper di sana tadi? Karena ini bukan anakannya Dorper tadi ya Mas? Bukan Mas. Jadi ini tak kumpulin betina, calon betinanya, nanti tak kawinin dengan Dorper. Oh ini yang betina, sementara belum dijual, nanti akan dikawinkan. Akan kita buat jadi indukan lagi. Daripada beli kan, mending kita manfaatkan dari anaknya aja. Ini yang anakan pejantan? Lokal Mas. Lokal juga? Ini jantanan campur lokal. Atau di kandang terpisah? Campur gimana? Di kandang ini juga ada, atau mungkin di kandang yang sebelah? Ini ada ini. Oh ini? Ini jantan juga. Ini khusus jantan? Jantan Mas ini Mas. Ini untuk domba-domba jantan. Kalau ini udah lumayan besar-besar ya Mas ya. Usia kurang lebih berapa Mas yang di sini? Berapa ya Mas? Ini kayaknya yang besar-besar itu ya hampir 1 tahun kayaknya. Hampir tapi beda banget loh Mas dengan kawinan Awasi tadi. Dia hampir setahun, dia 8 bulan, gedenya gede yang sana tadi. Makanya saya milih jantan itu yang sekarang Mas, jantan yang bagus sekalian. Biar anaknya juga perkembangannya lebih cepat sih dibandingkan lokalan kayak gitu. Nah betinanya sih enggak masalah. Ya ini Mas kandangnya. Ini nanti untuk penambahan lagi kan, ini pasti nanti kalau sudah kawin itu dia butuh space yang luas, kandang yang luas. Nah calonnya di sini nanti gitu Mas. Mungkin nanti kita bisa review untuk mesin chopper sama boleh Mas. Pakannya boleh ya Mas ya? Boleh, ayo Mas ke sana yuk. Untuk video ini saya akhiri dulu. Nanti kita lanjut review mesin chopper sama pakannya. Yuk, siap Mas.